Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini hari kita jumpa lagi. Tentu kita membicarakan tentang Medan. Ada dua ini, Medan punya cerita atau anak Medan punya cerita. Itu yang kami bicarakan sama Idrus kemarin. Ya. Nah, supaya kalau anak Medan punya cerita, kita anak Medan bisa bicara soal-soal yang lebih nasional. Tapi kalau Medan punya cerita, kita harus bicara tentang Medan. Jadi ini hari, dengan hadirnya Bang Santoso Karo-Karo, maka forum kita ini tengok agak heterogen dan lengkap. Bang Santoso Karo, Idrus Aceh, Baharudin Aritonang Denpasar, Ajaya Padang, Halis Bah Tengku Melayu. Udahlah, aku di tengah-tengah aja lah, campur sana campur sini sedikit. Gaduh-gaduh kau. Ya, gaduh-gaduh. Jadi ini enak, kita bisa melihat bagaimana Medan itu dari berbagai suku dan kemudian tapi ini juga bagus menunjukkan bahwa heterogen yang ada di Medan itu tidak memisahkan. Jadi aku kira sudah saling kenal lah karena kawan-kawan tahu Bang Santoso ini dulu adalah penyiar radio di Medan. Gypsy ya Bang? Gypsy ya. Dengan nama biasanya pakai Mandacan itu. Abang pakai nama apa? Mandacan. Kan ada depannya. Ada Boy. Mandacan. Boy Mandacan. Dan kemudian dia dokter, lulusan Universitas Sumatera, Fakultas Kedokteran, dan kemudian di Jakarta kami jumpa lagi. Ini orang bisa main band, bisa jadi MC, dan hobinya menjadi dokter spesialis penyakit jantung. Itu hobi, kalau kita katanya. Jadi Bang Santoso ini bukan hanya kawan, tapi dia yang mengawal kesehatanku. Jadi kalau ada sedikit terasa nyeri di sini, aku telepon dia, langsung dari jauh dia kasih obat dan biasanya manjur. Jadi abang sekarang masih praktek bang? Enggak praktek lagi. Tapi aku gini, Ri, aku kagum sama anak-anak Gypsy ini kemarin tuh ya. Hampir sebagian besar dokter. Mereka itu semua jadi dokter. Ya kalau tengok Baren, tengok Santoso, kemudian Yan Salakori, hampir sebagian besar semua masuk jadi kedokteran. Entah apa ya sebabnya arahannya ke sana gitu ya. Apa? Ada kesepakatan kalian waktu itu ya? San. Bagaimana? Dulu kenapa bisa itu anak-anak kedokteran? Apa itu yang radio anak-anak kedokteran? Begini, waktu itu kami mahasiswa kan. Aku hobi main listrik. Solder sana, solder sini, solder sini. Jadi itu radio. Oh, begitu. Belum banyak radio. Ikut ujian radio amatir 10 yang menang. Lubis nomor 1 kan dia. Betul tahu. Pak Wahid, Wahid. Ya. Kami 10 menang. Jadi datanglah anak kedokteran sambil tanteren mainkan di situ di belakang di gudang itu. Iya. Jadi itu hasil hobi saja itu hobi listrik. Tapi semua penyiarnya dokter semua itu kan saat itu. Ya si Ato, si Boy Mandacan, Lodewijk, Bos Mandacan, dokter 4 apa 5 yang dokter. Tapi Heru Sobian di situ juga bang. Heru enggak. Yang nggak jadi kan si Obol, Mr. Solo. Oh, Obol. Ada satu lagi namanya Dalai, dia di Solo. Arman, bukan ya? Bukan. Si Ya. Pakai antena horizontal itu ya? Iya. Pakai lampu TX. Pakai lampu neon. Mesti nyala di atas. Iya. Awak mainnya dari tahun 90-an baru main. Nah, kalau cerita dokter ini kan barangkali kan dokter ini kan hampir sebagian besar itu kan bicara tentang masalah penyehatan kan begitu ya. Nah, kalau San lihat sekarang sudah selama di Jakarta ya kan begitu ya. Ya tentu ingin mendengarkan cerita tentang Medan yang sehat kan gitu ya. Medan sehat itu tentunya melingkupi semua. Artinya infrastrukturnya sehat, masyarakatnya sehat. Ya kan masyarakat yang sehat ini kan tentu harus didukung oleh kondisi yang sehat kan gitu. Nah, Medan sekarang ini kalau menurut Jaya dia agak sedikit dia melihat kondisi yang Medan ini kan. Kalau dulu katanya periode banjir itu bisa bertahun baru datang. Sekarang boleh dikatakan banjir Medan itu hampir tiap hari. Bagaimana melihat kesehatan kota Medan ini, barangkali dokter? Yang dibawa oleh banjir ya? Ya, bawa banjir atau apa. Apapun dia kan begitu ya kan. Awak sudah tak banyak tahu tentang Medan. Memang hampir semua pelosok Medan awak udah pernah tinggal. Pernah di Medan Timur, Jalan Duyung, pernah di Jalan Suato, pernah di Medan Baru, pernah di Kampung Kling, pernah di Jalan Rifai.
Tapi sejak tahun 71 sudah pindah awak ke Jakarta. Bolak-baliklah sering. Cuma aku lihat memang Medan itu makin padat. Ya, ruko di sana, ruko di sini. Tidak dipikirkan lingkungannya. Gitu kan. Pohon-pohon yang ada ditebang, bikin ini. Jadi kacau lah awak ini. Kalau dari segi lingkungan boleh dibilang tak sehat lah. Ya. Kita yang harus menyiapkan badan, Tengku. Ya, tapi kan kalau bicara kan kesehatan itu kan tentu tidak lepas daripada RTH ya, kawasan hijau itu ya. Nah kemarin Pak Wali Kota menyatakan bahwa kawasan hijau itu 7%. Jaya setuju dengan 7% itu ya? Dari mana 7%-nya Bang? Dari mimpi. Mana aku tahu kan 0,2% begitu. Bang. 0,2%. Tidak. Itu kan hitungannya lain. Enggak Kan Bang. rumah penduduk. Hitungan dari BPS Bang, 0,2%. Selayaknya berapa ya? 30. 30%. Ya, Itu harus ruang terbuka hijau. iya. Medan berapa? 0,2%. Itu data versi dari Jaya. Badan Pusat Statistik dari Medan dalam angka. Posisi kapan? Ini kan kemarin itu Pak Wali Kota memberikan apanya bahwa 7%, kan begitu. Iya, kapan Bang? Nggak, kapan? Coba Bang lihat nanti kalau di BPS itu, data itu nggak pernah berubah. Minggu lalu dalam waktu penetapan anggaran APBD Medan itu sekarang 6,6 triliun. Dari sebelumnya 6 triliun. Naiklah 600 miliar itu untuk kepentingan Jaya nanti ngurus banjir itu. Yang seperti dia. Yang dihitungnya 375 miliar itu. Iya, Gimana tuh, Koya? Ulok aja tuh Bang. Ulok aja itu. Kan kemarin anggota DPR memanggil BWS. BWS-nya nggak pernah datang. Nggak pernah datang dia. Masa tak datang? Udah 3 kali dipanggil DPR nggak mau datang. Kalau tadi abang bilang ada data yang disebutkan Bobby mengenai RTH di Medan itu 7%, aku lebih percaya Jaya. Karena Jaya ini sejak tamat kuliah, dia sudah memeriksa, sudah meneliti tentang Medan. Si Bobby ini setahun pun belum ini jadi wali kota. Iya. Nah, jadi dari mana dia tahu kalau nggak dari laporan anak buah? Argumentasi aku tuh begini barangkali. Waktu Jaya melihat 0,2% itu makanya kutanya itu BPS kapan gitu. Karena kan Medan kan berkembang. Ada tambahannya Marelan, ada tambahannya Pancur Batu. Bang Alis, Ya kan begitu. data itu data terakhir sudah masuk 21 kecamatan, 151 kelurahan. Sudah masuk data itu, dibandingkan ruang terbuka hijau yang ada dalam tabel, itu udah lengkap semua tuh, segala macam masuk, kuburan masuk, semua masuk. Nah, itu 0,2% dari luas kota Medan. Kuburan masuk termasuk yang hijau nggak itu? Kalau kuburan? Masuk. Entar lagi orang itu ngecat apa rumput, semua dicat hijau, itu semua masuk nanti. Ya, memang aku paham gitu ya, karena kan lahan untuk penghijauan itu kan sudah berubah menjadi bangunan ya. Oh ya, tanaman semen kan, udah begitu ya. Itu aku paham, tapi kan ada sekarang seperti apa yang dilakukan oleh wali kota terdahulu, Pak Akhyar, ya menganjurkan supaya masyarakat rumah yang bertingkat itu menanam pohon-pohon. Itu masuk hitungan itu, enggak? Itu mimpi orang yang belum sadar, Bang. Oh begitu Ya ya? udah jadi dia. Karena nggak mungkin pohon, berapa banyak rumah yang di atasnya bisa ditanami pohon. Berapa persen luasnya dari luas kota Medan? Baik, kalau kita ingat tadi apa yang dikatakan oleh Santoso tadi ya, bahwasanya kan jumlah penduduk ini kan makin banyak kan begitu ya. Artinya makin banyak maka penggunaan air pun makin banyak kan begitu. Hanya saja untuk menampung air yang banyak ini, itu yang kurang barangkali. Ya, usaha kita nggak ada ke arah itu. Ke arah kita usaha kita cuma cakap-cakap aja, Bang. Mangap-mangap aja. Pokoknya begini. Karena kemarin orang BWS itu dipanggil DPRD nggak berani datang. Masalahnya gitu. Semua yang dikerjakan mereka itu ternyata tidak ada yang memberikan nilai positif bagi pembangunan kota Medan. Nah, mereka bahkan salah alokasi kegiatan. Tupoksinya mereka nggak paham. Contoh, salah satu mereka buat kanal. Kanal itu efektivitasnya rendah sekali. Bukan rendah sekali, memang nggak ada. Nggak berfungsi. Kemudian mereka normalisasi Sungai Deli. Akibatnya muara Sungai Deli itu tumpat. Terjadi banjir rob.
Sekarang mereka mau normalisasi Sungai Bedera. Bedera itu bukan sungai, itu kanal. Itu berbeda, bukan tugas pokok dan fungsinya badan wilayah sungai. Namanya sungai. Yang mereka kerjakan kanal. Nah, jadi ada 2 kanal itu yang mereka kerjakan, Bedera 1 sama Pegatalan. Dua-dua bukan sungai, dua-dua kanal. Yang tumpat sungai, yang tumpat sungai, sekarang mereka mau pindahkan penduduk di Sungai Bedera. Mau relokasi. Kenapa nggak Sungai Kampung Aur? Itu beda. Perilaku air di kanal berbeda dengan di sungai. Sungai itu ada hulunya. Kanal nggak ada hulunya. Nggak ada mata air dulunya, apanya semua nggak ada. Jadi mereka itu airnya hanya datang apabila hujan. Sementara sungai ada mata airnya. Nah, karena tidak paham ini, itu semua disodorkan kepada Bobi, dan akibatnya Bobi menerima karena menganggap orang pintar, padahal kanal itu 100% salah desain. Ya, tahun 2011 sudah dinyatakan kanal itu salah desain, tidak berfungsi, tapi mereka nggak mau untuk mengerjakan. Itu mengerjakan, memperbaiki atau memfungsikan kembali kanal itu gampang, Bang. Gampang dan murah. Gampang dan murah. Ya, caranya. Bayar lah, Bang. Bayar mana yang gratis, Bang? Bayarlah. Oh, gitu pula ya. Mudah dan murah. Kasih konsep dulu lah sebagai pengabdian sebagai orang Medan. Enggak. Mereka udah banyak kali makan, Bang. 1,2 triliun. Masa mau digratiskan? Enggak bisa itu. Tak mau dia terus. Tak mau gratis dia. 1,2 triliun dia udah pakai duitnya. Kata Jaya, kalau duit orang gratis itu dia nggak mau lah. Nggak adil itu, ya kan? Tapi memang begini. Kita kan sudah sering dengar si Jaya bicara soal banjir ini. Ya. Kita udah hampir, udah hampir 2 tahun acara kita ini. Ya, selama 2 tahun ini aku selalu mendengar Jaya bicara tentang banjir. Dan 2 tahun juga aku belum lihat satu cerita pun bahwa ada yang bisa diatasi dari banjir yang melanda itu. Nah, jadi di sini masalahnya sekarang, apakah gagasan-gagasan Jaya, ide-ide Jaya untuk membuat Medan tidak banjir lagi, itu apakah sudah pernah disampaikan kepada wali kota yang baru? Aku nggak bicara wali kota yang lama ya. Wali kota yang baru, dan kemudian apakah wali kota tidak hanya mendengar, tetapi juga bicara dan coba menerapkan apa yang kata Jaya. Jadi, kadang-kadang kasihan juga aku tengok Jaya nih, termasuk kita, bicara banjir, tapi tak pernah ada ditanggapi. Aku rasakan kemarin itu kan ada wacana ya oleh Pak Wali Kota yang akan mengundang investor, ya kan? Ya, salah satu barangkali adalah mengadop apa yang dia sampaikan oleh Jaya itu. Karena kan dia berpikir untuk membuat sumur resapan seperti apa yang dijadikan di contoh di Jakarta kemarin kan begitu. Kan dibuat pola-pola resapan yang kemudian ada orang anak-anak kelihatannya macam itu toilet, kloset ya. Kloset ya. Akhirnya dia jongkok di situ kan begitu. Jadi pola si Jaya apakah model sumur resapan kayak gitu? Ya. Ada 2, Bang. Banjir Medan bisa melalui saluran resapan itu. Kemudian ada saluran horizontal, saluran vertikal. Yang jadi masalah untuk saluran horizontal ini, artinya begini, parit-parit semua di Medan itu tumpat. Nah, yang disodorkan oleh BWS kepada Bobi, itu... Aku bukan melihat tumpat ya. Tak berujung dia. Tak berujung. Dia kan tertutup terus di rumah-rumah orang kan begitu. Enggak, Bang. Enggak semua, Bang. Enggak semua. Saluran sekunder itu masih banyak yang terbuka. Cuman memang mengatasi banjir itu memang itu caranya. Pasirnya naik semua sampai nanti paritnya tumpat sama rata dengan jalan. Jalan pun nggak mau kalah, timpa lagi. Jadi kalau dilihat perbaikan jalan Medan ini 20 cm, 30 cm itu sudah lebih tinggi dari zaman dulu. Yang tadinya ditempati air, sekarang sudah ditempati aspal. Maka tempat air mengendap pun sudah mulai berkurang. Dari bawah parit penuh, dari atas jalan ditimpa terus. Jadi memang udah rusak nih Medan nih. Jadi gini ya. Dulu kita heboh, kita dengar bahwa Jakarta membuat sumur resapan. Tidak tahu apakah itu sama dengan yang dimaksud dengan biopori. Tapi ini hari sudah ditutup lagi dengan aspal jalan. Dengan kata lain, sumur resapan itu adalah proyek gagal. Tentu yang gagal ini jangan pula diterapkan di Medan, mau dibikin pula sumur resapan. Enggak. Karena pernah dengar Jaya bilang bahwa ide sumur resapan itu dari kawan kita juga, anak Medan.
Bukan, yang di Medan itu bukan sumur resapan, tapi sumur laluan. Air dari atas langsung masuk ke aquifer. Bukan istilah aja tuh. Teknologinya bagaimana? Takut aku cuma istilah aja, resapan. Nggak ada. Itu dari atas, air itu dilalukan, dibor ke bawah sampai ke aquifer. Lapisan pasir di bawah. Jadi air itu dimasukkan ke bawah, diharapkan Berapa meter itu ke bawah itu? ya 12 meter, 16 meter, ada macam-macam. Tergantung kedalaman aquifernya. Ya. Nah, dan aku punya itu mengorek aja. Kenapa banjir Medan? Karena tumpat. Bobby udah tahu itu tumpat. Kenapa idenya itu nggak mengorek?